Perseteruan Angel Elga dengan mantan suaminya Vicky Prasetyo bagai drama panjang yang masih terus bergulir panas. Jika sebelumnya Vicky Prasetyo menghadirkan Rahman, mantan supir Angel Elga, di persidangan Kamis 4 Februari lalu, dan pihak Vicky juga menuding mantan istrinya itu telah berselingkuh, Angel Elga justru tak tinggal diam. Senin 8 Februari 2021, Angel Elga ditemani kuasa hukumnya Farhad Abbas serta sahabat dan juga asistennya melakukan press conference demi menepis semua tudingan yang dilayangkan pihak Vicky sebelumnya. Menurut Angel Elga, tudingan Vicky Prasetyo tentang dugaan perselingkuhan berdasarkan kesaksian mantan supirnya adalah sebuah kebohongan besar. Pasalnya, Rahman, sang mantan supirnya itu baru bekerja di rumahnya pada Januari 2020. Sedangkan kasus penggerebekan tersebut telah terjadi pada tahun 2018 silam. Oleh sebab itu, kesaksian tersebut diduga cacat secara fakta karena mantan supirnya itu tidak berada di tempat sama kejadian tersebut. Sore ini saya mau menanggapi kemarin pernyataan dari Vicky Prasetyo dan kuasa hukum mengenai saksi, karena dia menghadirkan saksi yang menurut saya itu sebuah kebohongan. Kenapa? Sebenarnya mereka sah saja mau menghadirkan siapapun untuk membela mereka, tetapi saya harus mengungkap fakta yang sebenarnya. Vicky Prasetyo mengatakan di salah satu infotainment, ini adalah saksi kunci, dia katakan ya, saksi kunci dari sebelum peristiwa kejadian dia jebak dan gerbek saya sampai saksi kunci kejadian yang dia jebak saya. Artinya kan di situ dia menggiring opini bahwa supir ini bekerja sama saya sebelum penggerbekan, yaitu tahun 2018. Berarti begitu ya, kan dibawanya ke sana. Tapi sebenarnya bagaimana supir ini bisa mengetahui semuanya, sementara supir ini kerja dengan saya tahun 2020, yaitu Januari lagi. Artinya kan masa jedahnya ini ada 1 tahun lebih bahkan, ya kan? Nah, sekarang saya kembalikan kepada masyarakat dan teman-teman media nih. Apa yang dimaksud saksi kunci ini apa? Sidang tadi menghadirkan saksi adicar atau saksi yang meringankan dari pihak kami terdakwa untuk mendukung selama ini keterangan-keterangan dari saudara terdakwa dalam pembelaan kami di persidangan. Saksi tadi mendukung kami. Artinya keterangan dari saksi tadi menjawab semua tuduhan-tuduhan yang selama ini dilayangkan oleh pihak Vicky Prasetyo kepada saudara Angel Elga terkait ada dugaan perselingkuhan dan lain sebagainya. Di sisi kami sudah tidak ada keraguan bahwa betul memang ada dugaan perselingkuhan antara saudara Angel dengan Vicky Alman, bahkan tadi disebutkan adanya laki-laki lain. Ya begitu ya. Iya. Kan selama ini kita fokus hanya kepada saudara Vicky Alman, ternyata ada laki-laki lain. Yang pasti walaupun kita sudah selesai gitu loh, cuma masih agak miris sih ngelihat kondisi gitu loh, karena yang sebenarnya ya akhirnya Allah kan bisa menunjukkan yang sebenar-benarnya. Walaupun secara permasalahan aku lebih dulu pernah bahkan ya ada di dalam rutan Salemba selama 2 bulan 10 hari, tapi kenyataannya cerita fakta sebenarnya tadi dari saksi yang aku dengar kan sampai sebegitu. Ternyata dia nginep terus juga ya bukan hanya dia, bergantian para pria gitu. Ya aku miris aja sih ngedengar seperti itu gitu. Saya sampai ngeprint semua ini. Saya mau make sure nih, karena kemarin kan supir saya mengatakan bahwa 2019 dia katakan. Oke lah, anggap itu 2019. Berarti kan jauh beda juga dengan kejadian 2018. Terus saya mau make sure nih, sampai saya print tadi ke bank sebelum saya kesini. Apa benar nggak sih 2019? Mungkin saya yang salah. Make sure tidak ada nama beliau. Muncul-muncul namanya dia ada di nih Januari. Ini sudah nggak ada ya. 2019 aja udah nggak ada nama dia. Muncul di 2020 Januari. Gajian pertama ini ada di sini. Ya. Dan sampai Maret berarti.
Februari ada. Ini nggak usah satu-satu, banyak ya. Langsung depan, langsung akhir aja. Sampai ke Maret. Bulan ya? Ya, ini bulan Maret 2020 terakhir. Jadi menurut kalian deh, ini saksi kunci atau bukan? Dia cuma 3 bulan. Kerja sama saya cuma 3 bulan. Jadi dari mana supir ini, mantan supir saya ini bisa mengetahui kejadian pada saat itu? Sementara pihak sana dan pengacaranya mengatakan saksi kunci kejadian, sebelum kejadian dan sampai kejadian. Ini luar biasa fitnah mereka. Semalam supir yang kerja dengan saya, jadi semua pekerja saya memang yang mencari adalah staf saya namanya Budi. Ya, nanti juga dia akan menjelaskan bagaimana kronologi, termasuk semalam sudah ketemu dengan mantan supir saya. Saya kaget, miris, begitu tahu faktanya dan dia cerita semuanya, saya kasihan dengan beliau. Kenapa? Dia ini kondisinya prihatin. Saya baru tahu ibunya lagi masuk rumah sakit. Dan Budi ketemu dengan dia itu semalam di rumah sakit, ibunya lagi dirawat di sana. Saya tadi malam ketemu sama supirnya yang bernama Abdurrahman di rumah sakit di daerah Ciputat. Karena waktu itu sekitar jam 10, jam 1 malaman kayaknya sih ya, saya lupa sih waktunya. Jadi situ dia menjelaskan kalau dia di sidang itu sampai linglung dia, kenapa dia bisa sampai masuk situ. Akhirnya saya tanya-tanya, dia jelaskan akhirnya dia mau minta maaf sebenarnya. Dia niat untuk meminta maaf ke Mbak Angel. Tapi dia masih berpikir untuk kedepannya impact-nya buat apa nanti kedepannya buat dia. Maka dia minta waktu untuk berpikir ulang untuk dia minta maaf ke Mbak Angel. Dia cerita kalau dia bisa berhubungan sama Vicky karena dari dia kontak Instagram. Dia DM-an ke Instagram, kontak sama Vicky, akhirnya direspon. Akhirnya disitulah dia berhubungan, saling berhubungan. Nah, habis itu baru dia ketemu sama adiknya, aku nggak tahu namanya siapa, dia nggak jelaskan. Nah, di situ dia disuruh menjadi saksi. Tapi di situ dia bingung. Ya dia ya aja. Karena pikir ya udah jalanin aja sama dia. Akhirnya selesai sidang dia menyesal, dia sangat menyesal, dia bilang. Dikasih apa tadi Bu? Dia bilang dia dikasih ongkos 500.000 Sama 2 dus. 2 dus Jeko gitu. Disuruh menjadi saksi. Jadi saksi. Tapi setelah itu dia sidang, dia menyesal, sangat-sangat menyesal dia bilang. Nah, di sini yang saya kasihankan adalah ini supir saya ini kan kondisinya prihatin, ekonominya prihatin, keluarganya prihatin. Kok sampai hati ya pihak sana mengajari mantan supir saya untuk menjadi saksi palsu, mengatakan hal-hal yang tidak baik, itu diajarkan. Sementara itu, tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan Vicky bersama tim kuasa hukumnya sungguh melukai hati Angel Elga. Air matanya pun kian terus berurai lantaran merasa tudingan tersebut menjatuhkan martabatnya sebagai mantan istrinya dan juga seorang ibu. Kesedihan yang dirasakan Angel saat ini membuat salah satu sahabatnya ikut prihatin. Ia tidak menyangka tudingan perselingkuhan yang dilayangkan pihak Vicky Prasetyo dan tim kuasa hukumnya justru mempermalukan Angel Elga selaku wanita yang pernah hidup bersamanya dalam sebuah ikatan pernikahan. Vicky Prasetyo dan satu gerombolan ini dan pengacaranya selalu mau menjatuhkan saya dan merendahkan saya sebagai perempuan. Kenapa? Saya ini seorang ibu loh. Saya punya anak. Saya seorang ibu. Berita terus ditayangkan dan menjatuhkan saya, mengatakan saya bawa laki-laki keluar masuk di rumah saya. Bagaimana perasaan anak saya? Anak saya sudah mulai besar, perempuan. Dari supir aja dia bisa merangkai semua cerita ini. Berarti cerita sesungguhnya semuanya itu kan bohong.
Dari mana supir bisa tahu kejadian itu? Terus dikatakan Vicky Alman nelfon supir saya untuk buka pagar. Apa itu salah? Karena Vicky Alman datang ke rumah saya, iya. Kenapa? Karena pada saat itu menjalankan persidangan. Ya kan? Proses persidangan. Wajar nggak kalau saya dan dia sering ketemu membicarakan tentang ini? Saya nggak mau bohong, ini kenyataannya. Orang saya ketemu Vicky Alman, ya kita ketemu tapi nggak berdua, dan itu ada pengacara saya di dalam rumah saya. Kenapa supir saya ini diajarin bohong seperti demikian? Harusnya katakan loh, oh iya di dalam ada pengacara, oh iya ini Vicky Alman datang memang tengah malam. Kenapa Vicky Alman datangnya tengah malam? Karena kalian tahu dia lagi syuting juga. Dia punya waktu kalau dia selesai sinetron. Saling mencocokkan. Dan kebetulan lagi masa COVID, saya nggak mungkin ketemu orang di luar, lebih baik di rumah. Dan tutup kan jam-jam 7 malam. Iya kan? Terus apa masalahnya? Gitu. Tahu saya supirnya Angel saat dengan Vicky juga, itu Pak Yitno namanya. Makanya begitu Angel cerita berapa hari lalu ke saya, kok aku diginiin gitu, itu siapa? Aku tanya, itu supir aku. Loh bukannya waktu itu supirnya Pak Yitno gitu, kok kenapa dia bisa bersaksi? Barulah Budi jelasin, oh ternyata begini. Sebetulnya saya bukan mau ikut campur masalah ini, tapi lagi-lagi kalau mengenai perempuan dan ada anak di sini yang harus dijaga perasaannya, saya himbau ke Vicky lah, kalau misalnya berseteru tentang apapun jangan membawa fitnah, itu aja. Karena kasihan anak Angel kan udah gadis juga, Vicky juga punya anak gitu. Kalau mau berkasus di hukum ya mungkin Bang Farhad bisa jelasin, haruslah pakai saksi dan bukti yang benar ya Bang ya. Sebagai sahabat sih saya kepengennya tentu seadil-adilnya buat masalah ini, apalagi saya emansipasi banget nih dengan urusan perempuan Bang. Apapun masalahnya dipermalukan seperti itu, tentulah saya juga kecewa ya. Harusnya ada hal-hal yang lebih manis lah, lebih baik untuk menyelesaikan rumah tangga. Tapi lagi-lagi ini karena saya tahu memang pada saat kejadian itu supirnya itu bukan orang yang bersaksi itu, makanya saya mau mendampingi Angel untuk meluruskan, sudahlah kalau kita memang bermain hukum, lagi ada hukum, itu jangan bikin masalah baru untuk kasus yang baru, itu kan gimana ya, aku rasa Vicky juga bukan orang bodoh lah, janganlah seperti ini, kasihan juga Angel dan anaknya. Itu sih yang menjadi concern saya Bang, karena saya tahu banget supirnya itu bukan itu saat kejadian 2018. Keputusan Vicky Prasetyo menghadirkan mantan supir Angel Elga yang diduga memberi kesaksian dan seolah membenarkan tudingan perselingkuhan yang dilayangkan kepada Angel Elga justru bisa menjadi masalah baru. Menurut kuasa hukum Angel, Farhad Abbas, pihaknya akan membuat suatu laporan balik terhadap Vicky bersama tim kuasa hukumnya yang diduga telah melakukan sebuah kebohongan yang mana tujuannya untuk menjatuhkan nama baik Angel Elga. Selain itu, pihak Angel Elga juga berharap Vicky bisa mendapat hukuman setimpal atas semua perbuatannya selama ini. Itu kan minimal 2 alat bukti, ya, kemudian saksi. Apabila ada satu kasus yang direkayasa saksinya, kemudian digiring untuk mempermalukan Angel dalam hal ini, itu kemudian saksi itu bisa kena sumpah palsu, bisa memberi kebohongan, berita kebohongan, kesaksian palsu. Nah di sini kan memang sebelum ini kejadian terjadi, ternyata Angel sudah mendapat komunikasi dengan saksi yang memang dulu pernah supirnya bukan terjadi pada tahun yang tersebut. Nah, sehingga saya Pak Yitno soalnya Bang. Iya. Oleh karena itu di sini bisa kelihatan gitu bahwa mereka lebih dengan tujuan untuk memperburuk citra, tidak hanya fokus pada perbuatan atau hukuman yang sedang mereka jalani, tapi tujuannya hanya mempermalukan gitu. Dan ini akan menjadi satu persoalan baru dan kita lagi persiapkan untuk membuat satu laporan balik terhadap Vicky. Pokoknya segala rekayasa yang dibuat oleh Vicky untuk menjatuhkan nama baik Angel dan keluarga itu sudah terbantahkan. Dulu masyarakat berpikir bahwa digerebek, selingkuh, tapi ternyata upaya mempermalukan dan menjebak itu yang jadi tersangka dan dipenjara sampai saat ini. Nah, ini kemudian ada satu rekayasa lagi yang akan dibentuk ya, nanti tunggu aja batunya akibat perbuatan ini. Yang jelas silahkan fokus pada perkara tersebut. Mudah-mudahan Vicky bisa dihukum semaksimal mungkin gitu.
ataupun orang-orang di sekitarnya, keluarganya yang membuat opini, kemudian berani ngomong sembarangan tentang Angel dan tidak benar, atau mungkin merekayasa saksi, kemudian berbicara di media, itu juga akan kita tuntut juga. Kalian tahu lah, saya juga ada bisnis yang lain. Meeting saya welcome di rumah. Karena saya perempuan, justru saya lebih banyak aktivitas juga di rumah. Kalau ada yang keluar masuk kan kenapa yang dibikin opini di masyarakat, di depan kalian ini semuanya kalau ngomong soal laki-laki. Kalau mau real kenyataannya sebutin dong. Oh ada ibu-ibu nih yang datang, oh ada mbak-mbak nih. Fakta gitu loh, ngomongnya fakta. Tapi kan ini enggak, yang digiring adalah laki-laki. Kembali lagi memang dia mau menjatuhkan saya. Dengan kemarin dia dijebak saya, dia jorokin saya dengan teman saya, ternyata dia yang divonis, dia yang dihukum, masih kurang puas. Dia mulai lagi dengan cerita yang baru.